nanya sama nenek, kenapa nenek rajin sekali ke perpustakaan? Nenek cucunya mau tanya lagi, kau belum tahu dia kepala bidang gitu. Kau ketemu bapak kepala bidang satu kali, kau tidak bisa lupa dia. Kenapa? Ya, ini berapa Bapak Ahmad Ojolali? Kita akan sedikit cerita tentang etos ya, Bapak Ibu. Kita pakai 4 huruf dalam kata ini untuk jadi kita punya rangka pembahasan. E, O, dan S. Etos. Apa itu etos ya? Kita bahas ya. E-nya kita akan lihat secara etimologi dari kata itu sendiri. Kemudian T kita akan bahas tanggung jawab yang perlu dipahami oleh semua orang yang mengemban suatu tugas. Kemudian O, otak dan kapasitasnya ya. Itu hubungannya dengan etos kerja, nanti kita lihat. Dan terakhir sistem yang mendukung sukses dari pekerjaan itu sendiri. Nah, secara etimologi arti kata etos itu dari bahasa Yunani etikos, artinya karakter, atau juga dari bahasa Latin mores, artinya custom, kebiasaan atau adat. Jadi etos kerja atau work ethics, kalau bahasa Inggris, etika kerja, itu sebenarnya adalah sikap terhadap pekerjaan yang dipengaruhi oleh etos dan mores, dipengaruhi oleh karakter dan kebiasaan atau adat di lingkungan tempat orang itu berada. Misalnya begini, orang Papua ini biasa bilang ini negeri surga kecil yang jatuh ke bumi ya. Kenapa bilang begitu ya? Bukan hanya karena pemandangannya, tapi karena memang Allah memanjakan masyarakatnya. Nah, saya punya orang Papua bilang tete ya, opa atau kakek ya, tinggal di Hamati Tanjung di pinggir laut. Nanti kebiasaan orang-orang di pesisir kalau mereka pergi ke laut, berapa banyak pun tangkapannya hari itu, segitu juga yang dihabiskan. Kenapa? Karena zaman dulu tidak ada 5S ya. Ya biasanya mungkin diasar supaya ikannya awet ya. Jadi berapapun yang didapat itu yang dihabiskan. Dan karena persediaannya banyak, maka orang-orang jadi murah hati ya. Jadi kalau ini tete dia pulang dari laut, dia bagi semua yang ikut dia mencari, dan masyarakat yang datang ke sekitar pantai di dermaga tempat dia sandarkan perahu. Nah, zaman itu di Polimak 3 itu ada pengusaha orang Belanda ya. Orang lama di Jayapura pasti tahu ya, itu Bapak Dibur namanya. Nah, mereka suka pakai mobil ya ke Hamati Tanjung, mereka mau beli dari Opa Rai ini. Itu Opa kasih lebih banyak dari yang mereka bayar. Opa bilang ini banyak sekali Opa. Opa bilang ini saya tidak bisa simpan, ibu simpan di mana? Nah, kebiasaan itu dan karakter manusianya itulah yang membentuk cara berpikir mereka dan sikap terhadap pekerjaan. Itu sama seperti orang di daerah gunung juga ya. Ke hutan, dapat ternak, bawa pulang 1 ekor. Wah, dibelah, panggal-panggal, bagi. Ya mau simpan di mana? Nanti busuk kan. Maka orang tinggal di daerah Papua, di pesisir atau di gunung, orang-orang yang murah hati ya, suka berbagi. Orang bilang boros ya. Karena ya memang Allah membentuk mereka seperti itu. Mereka bilang Papua ini kaya, Tuhan sayang sama kita, ini surga kecil jatuh ke bumi. Jadi di beberapa kampung tertentu ada frase dalam bahasa satu tempat bilang, jam berapapun kau bangun, kau tidak akan kehabisan berkat.
Nanti beda ya dengan di daerah non Papua, sebelah barat Indonesia mungkin. Filosofinya adalah bangun harus sepagi mungkin supaya mereka tidak dipatok air. Orang Papua bilang mau tidur sampai jam berapa, nanti turun ke laut, kok hasil sama seperti yang bangun pagi. Nah maka ini membentuk karakternya para pekerja orang asli Papua. Nah belakangan setelah ada di lingkungan tempat orang harus kerja jam 8 sampai jam 16.00, cara kerjanya juga kadang suka masuk terlambat. Waktu dia dapat berat, gaji atau tunjangan, dibagi semua. Orang Papua boros sekali. Etika kerjanya dipengaruhi oleh karakter dan kebiasaan setempat. Jadi apakah salah? Ya kita tidak cocok kalau bilang salah ya. Mereka terbentuk seperti itu. Orang Cina misalnya, suku Tionghoa adalah suku perantau paling besar di seluruh dunia. Prinsip mereka adalah makan nasi setelah beras cukup, setelah keadaan ekonomi baik. Kalau masih miskin makan bubur. Kenapa makan bubur saja kan? Ya supaya hemat. Maka itu membantu orang Tionghoa menjadi orang yang cermat dalam manajemen, dalam ekonomi. Secara negatif orang bilang mereka tidak bermaksud begitu. Mereka bilang ini kalau kita salah kelola mau pulang kemana? Nah orang Jawa kalau menanam padi prosesnya sampai menanam saja panjangnya. Dia bersihkan lahan dulu dan tidak bisa sendiri, harus ajak tetangga ya, ngajak tonggo, orang Jawa bilang. Karena kalau sendiri baru bersih di sini, sebelah sana sudah tumbuh lagi, bersih sebelah sana yang sini hewan sudah datang hancurkan. Jadi harus sama-sama supaya biayanya lebih bisa diurun bareng ya. Makanya muncul kebiasaan gotong royong, kerjanya sama-sama. Jadi kalau kita pergi ke Koya atau ke komunitas orang suku Jawa mereka berdagang, kita agak unik lihat mereka bisa bikin kios sama-sama, pancong sekali ya, di Jalan Hall itu ya, ujung sampai ujung jualannya sama. Ini mobil kalau datang parkir di yang manapun, terus belanja di sebelah, mereka tidak komplain. Nah, kalau keluarga saya yang jualan kalau kita parkir di sini harus belanja di sini. Kalau parkir di sini sebelah ini tanda lain, pindah kok pengurus dari sini, kok yang bisa punya pemandangan depan kios. Kalau orang Jawa bilang, mau tengok rezeki sing ngatur sing kosong. Kenapa begitu? Karena kerjanya zaman dulu nenek moyang gotong royong. Maka Bapak Presiden datang ke masyarakat Papua harus diberdayakan. Buka lahan bekas kelapa sawit yang sudah tidak produktif, bikin jadi ladang jagung. Suruh orang Papua kerja. Mari kita juga biasa tanam. Tapi tanam apa? Tanam singkong, tanam ubi yang jangka pendek, yang tidak perlu penyiangan. Nah, kalau tanam jagung, masyarakat baru posisi di sini, mereka pindah ke sana, harus tumbuh di sini. Keluarga mau datang, tidak, ini kita punya proyek sendiri. Dan kita tidak bisa salahkan beberapa suku tertentu karena begitulah mereka terbentuk etikanya oleh, sekali lagi, etos dan moral, karakter dan kebiasaan. Tapi ketika Bapak Ibu memutuskan untuk menjadi aparatur sipil negara ASN, maka Bapak Ibu masuk ke dunia kerja yang dikelola oleh sebuah birokrasi. Maka budaya kerjanya, work ethics-nya harus disesuaikan dengan birokrasi, disesuaikan dengan sistem yang mengelola aparatur sipil. Orang Papua tidak bisa bilang, saya potete dulu, dia mau bangun jam berapa saja, dapat ikan dengan jumlah yang sama. Jadi bagian personalnya tidak boleh atur saya. Ini Papua, orang Papua punya. Itu kalau
kamu tidak masuk jadi ASN. Kalau masuk ASN, ingat tadi etos kerja adalah sikap terhadap pekerjaan yang dipengaruhi oleh karakter dan kebiasaan di tempat itu. Nah, kalau masuk ke dunia kerja, berarti sikap harus disesuaikan dengan dunia kerja itu. Dunia kerja diatur jam kerjanya, misalnya 08.00 sampai 16.00 harus ikuti. Apalagi sekarang ya, kalau provinsi ada penilaian kinerja ya, absen ya, sudah mau pembayaran begini, lihatnya penilaian di aplikasi. Kenapa saya dapat sekian? Kapan masuk? Dalam kuadran pekerjaan ada 4 kuadran. Itu yang sebelah kiri adalah karyawan atau pekerja, employee, betul sekali. Di bawahnya SE, self-employed. Kalau ini bekerja pada perusahaan atau bekerja pada negara seperti Bapak Ibu. Kalau self-employed itu bikin warung atau kios. Dia bekerja dan menggaji dirinya sendiri. Yang sebelah kanan dari kuadran ini adalah BO atau business owner, pemilik usaha. Lalu yang terakhir, investor. Yang paling kiri, inilah yang bekerja sepanjang bulan dan menuntut upah, ya, salary, paycheck, reward. Nah, ini tidak perlu pikir manajemen, tidak perlu pikir kantor, tidak perlu pikir kos segala macam. Dia datang kerja saja, dia menuntut haknya diupah. Kalau ini, ya waktu bisa fleksibel, dia mau buka jam berapa, tapi penghasilannya juga mengikuti kerjanya dia. Nah, ini biasanya lebih menjanjikan karena dia tidak perlu ada selalu di situ 24/7 setiap hari, tidak. Dia cari modal, dia buat usaha, dia pekerjakan orang-orang, kemudian dia pantau, dia pemilik bisnisnya. Dia jadi punya waktu yang fleksibel ya. Tapi di sini perlu kos yang sangat tinggi. Yang terakhir adalah yang biasa orang-orang konglomerat super kaya, mereka menginvestasikan dana sehingga mereka tidak kerja apa-apa lagi. Nah, waktu kita memutuskan untuk masuk ke dunia perusahaan, dunia pekerjaan, untuk menjadi seorang ASN, kita ada di sini, maka kita perlu mengikuti kebiasaan dan peraturan yang berlaku. Jika seorang pekerja ketika dia masuk, dia paham etika kerja di mana dia bergabung, secara otomatis tanpa perlu aplikasi, tanpa perlu manajer yang galak, dia akan mengikuti. Ya, tapi tidak semudah itu. Itu bawa kita ke poin kedua dari pembahasan ini, T, tanggung jawab. Kamu tahu artinya tanggung jawab? Bahasa Inggrisnya responsibility ya. The ability to respond. Ini kesanggupan untuk menanggung. Pegawai negeri, kata lainnya apa? Abdi negara ya, civil servant ya. Abdi negara itu karena yang dilayani negara. Kalau yang dilayani kerajaan bentuknya seperti keraton di Jogja, namanya apa? Abdi dalam atau abdi keraton, karena dia mengabdi pada keraton. Nah, kalau abdi negara mengabdinya pada negara, ya itulah abdi negara. Abdi dalam di keraton itu tidak digaji pun tidak apa-apa, karena mereka punya kebanggaan yang tinggi terhadap kerjaan mereka. Tidak semua orang bisa jadi abdi dalam. Jadi jalan dengan jongkok, disuruh apapun mereka lakukan karena mereka bertanggung jawab. Karena mereka sadar bahwa ada tanggungan yang besar ditaruh di bawah mereka. Karena tanggung jawab ini makanya kita bekerja. Karena kalau cara berpikirnya adalah karena gaji, ya sekali lagi balik ke kuadran cash flow.
menjadi seorang aparatur sipil tidak menjadikan seseorang untuk kaya. Ya jadi bisnis owner lah, iya toh. Nah, masalah terjadi ketika seorang aparatur negara ingin menjadi kaya. Karena dia ada di kuadran ini, dia ingin seperti yang di sebelah menyeberang. Akibatnya apa yang terjadi? Dia mengakses apa yang bukan haknya. Sekarang disebut korupsi. Jadi kalau melihat pekerjaan dari kacamata etika, maka kita akan sampai pada poin tanggung jawab sebagai seorang abdi negara, sama seperti abdi dalam. Reward dari tanggung jawab yang dilakukan yang paling tinggi ya, sebenarnya bukan upah secara finansial, tapi ini. Dan kalau bekerja itu dia merasa bahagia. Kebanyakan ibu-ibu ya, kita ambil sederhana saja. Kalau orang kerja di rumah ya, kalau habis cuci piring ya, cuci pakaian, terus dapur bersih, perasaan bapak ibu bagaimana? Senang ya? Terus satu halaman sampai bersih, terus rasa senang ya? Aneh ya? Kenapa begitu bapak ibu? Kalau mama-mama ini pulang kantor ya, sampai rumah terus semua berantakan. Wah, emosi. Tadi pagi saya sudah sapu rumah baru pergi. Ini pas sekarang pulang, ibu saya sudah capek kerja cari uang. Baru pulang dari rumah seperti dia habis lah. Kenapa begitu? Kenapa tidak bisa jalan di antara tumpukan pakaian kotor dan rasa, aduh saya bahagia sekali. Tapi ibu tahu kenapa? Karena itu rancangan Tuhan. Pencipta merancang manusia dengan suatu kesanggupan di mana kalau dia bekerja, rewardnya adalah dia rasa senang. Itu ada di bagian otak sini Bapak Ibu. Namanya hipotalamus. Boleh tahu Bapak Ibu? Ini tangannya di kepala, kemudian dipijit sini kepalanya. Nah kalau ke salon kita senang ya kalau dipijit ya. Nah sekarang ada alat itu seperti apa? Mixer kue gitu ya. Yang maksudnya ya, kalau senang sampai coba saja beli, saya pernah coba. Ya benar itu kayak kawat yang lembut, saya pernah terusin. Dia pernah coba itu ya. Kenapa? Karena di sini bagian otak namanya hipotalamus itu bagian kebahagiaan. Kebetulan Bapak Ibu, bagian otak itu dia yang mengontrol fungsi kerja tubuh kita. Itu luar biasanya Tuhan. Jadi Tuhan tahu bagian otak yang mengontrol kita punya gerak badan, kita punya kebiasaan kerja, kita punya etos kerja. Itu di kompartemen yang setiap kali kita bekerja, bagian otak itu akan kasih kita jempol. Ya, seperti di YouTube ya, jangan lupa like, subscribe ya. Dan kalau dia kasih kita jempol, berarti pekerjaannya beres. Maka mekanisme otak adalah pada saat itu otak akan memerintahkan hormon dopamin diproduksi. Dopamin adalah hormon kebahagiaan Bapak Ibu. Coba Bapak Ibu senyum. Tanpa alasan senyum saya. Perasaan akan lebih baik kalau orang senyum. Bahkan senyum yang tanpa alasan, senyum yang pura-pura juga. Iya. Kalau kita senyum, kalau kita tertawa, maka dopamin akan dilepaskan dan itu bikin kita rasa lebih baik, rasa nyaman. Nah ini hebatnya. Bapak Ibu mungkin kalau mau boleh catat. Tips kalau mengerjakan sesuatu, misalnya ibu-ibu di rumah kan kalau untuk pekerjaan selalu bilang pekerjaan di rumah ini tidak ada habisnya ya. Tidak ada habisnya. Kerja pagi sampai malam juga tetap saja tidak habis. Padahal dia sudah cuci piring, dia sudah pakaian, bersih rumah, tapi dia rasa belum habis. Kenapa kau? Kenapa tidak habis? Coba lakukan tips ini. Bikin checklist. Bikin checklist. Cuci pakaian, cuci piring, belanja. Setiap kali selesai lakukan pekerjaan itu, tidak ada kertas, tidak ada bolpen, bikin di HP juga ada. Tidak ada kotak di depan sini, bikin di belakang saja, atau tulis done, atau tulis sudah. Setiap kali kita bikin begitu, jempol, good job.
Dan kalau kasih jempol, maka dopamin akan diproduksi. Kalau dopamin diproduksi, kita rasa senang, rasa nyaman. Ya. Di Okinawa, Jepang itu ada lebih dari 400 lansia yang umurnya di atas 100 tahun. Bayangkan, umurnya di atas 100 tahun. Jadi para ilmuwan penasaran nih, kenapa di bagian negara lain orang umur pendek, di Jepang ini umur panjang. Nah, peneliti pergi dan mereka dapat rahasia hidup orang Jepang. Itu namanya Ikigai. Ikigai itu adalah poin-poin di mana orang Jepang ikuti dan mereka sehat, umur panjang. Ada daftarnya, mungkin 10. Nomor 1 dari daftar Ikigai yang bikin mereka awet dan hidup panjang, jangan pernah pensiun. Jangan pernah pensiun. Ironis ya, padahal mekanisme pensiun supaya orang jadi lebih santai ya, istirahat ya. Tapi justru pegawai kalau menjelang masa pensiun stres, apalagi kalau bos ya. Aduh, pergi tanya di taspen, mereka masih ke pensiun. Astaga, saya begini saja. Ya, semua pensiun sih. Bukan cuma gajinya, apalagi aktivitasnya, ada lagi penghargaan bos-bos ya. Nanti kalau lewat, bapak selamat pagi. Berapa tahun lewat ini? Waduh, sudah biasa sekali. Arnold Schwarzenegger pergi ke hotel yang dulu dia bantu pembiayaan untuk check-in. Setelah itu tidak jadi gubernur lagi di Los Angeles, California. Mereka tolak dia. Padahal di depan hotel itu ada dia punya patung. Jadi dia bikin foto di tidur pakai sleeping bag di depan patung itu, menunjukkan bahwa kau dihargai saat kau bekerja. Makanya kalau orang sudah mau punya tugas stres ya. Padahal kan peraturan pensiun ada MPP kan, masa persiapan pensiunnya supaya ya dia mulai menyesuaikan diri. Menyesuaikan diri apa? Begitu pensiun lah. Bos apa? Ya? Kenapa begitu Bapak Ibu? Karena manusia dirancang untuk berkarya. Maka orang Jepang bilang, jangan kasih kami pensiun. Pensiun itu bikin kami mati saja. Ya, dipikirkan bagaimana caranya supaya pensiun tidak pensiun. Jadi maksudnya Bapak Ibu, bekerja itu bikin orang hidup, itu upahnya. Bekerja itu menghasilkan kebahagiaan. Maka kalau mau sehat, kerja. Makanya orang kerja stres, tapi lebih stres kalau tidak kerja. Iya tuh. Maka orang biasa bilang yang bekerja capek, bos marah-marah, gaji terlambat, bersyukur karena masih bekerja adalah cinta yang menjelma. Maka itu bekerjalah dengan rasa cinta. Tapi jika engkau enggan, tinggalkan pekerjaanmu, lalu duduklah di gapura candi dan meminta sedekah dari mereka yang bekerja dengan sukacita. Kita lihat poin selanjutnya, yaitu otak. Ini sudah sih kita tentang hipotalamus ya. Nah, saya mau ajarkan Bapak Ibu satu trik sehingga mungkin bisa jadi masukan saat kita merasa loyo sekali mau di kantor itu jangan belum masuk. Tidak kantor kenapa? Karena ada frustasi, malas gitu. Ada frustasi sih malas seperti. Tapi kalau masalah dengan bos ya, teman-teman di kantor sifat begitu ya. Buka status lagi ini, sebenarnya dia bikin status untuk sapi ya ini. Kamu kerja segitu saya suruh. Nah, otak dengan tips berikut ini bisa bantu kita semua. Nah, ada 4 frekuensi dalam otak kita yang setiap waktu kita alami. Itu 4 frekuensi dan kita sadar seperti ini. Kemudian yang kedua, frekuensi waktu kita pulang ke rumah dan kita mulai mengantuk ya. Dan yang ketiga, frekuensi di mana kita tidur tapi belum sono ya, belum nyenyak. Dan yang keempat itu yang tidur pun. Frekuensi pertama yang fokus ini kita pakai untuk kerja,
Itu kopi tadi diminum, black coffee itu atau beberapa espresso itu bisa ada kafeinnya bikin orang semangat. Menurut saya tidak bisa kalau tidak kopi ya. Ada yang pakai nikotin. Saya kalau tidak merokok saya mau mati. Harus merokok dulu. Ada mama-mama pakai pinang. Cuma kalau bicara orang ini kalau tanpa pinang ini tidak enak ini. Tapi beli pinang dulu. Pinang kalau sudah ada ini sudah mulai mama suara sudah mulai beda. Tertawanya sebeda ya. Dari Pinang sudah ada di antara kita. Pinang sudah ada ini. Karena zat adiktifnya sudah bikin mereka lebih nyantai ya. Apalagi biasa bikin orang semangat. Kurang oke kalau saya tidak. Ada mungkin satu sloki kah ya. Ya kalau satu sloki itu tambah darah, 2 sloki banyak bicara. 3 sloki itu darah. Jadi saat-saat itu bisa bantu kita untuk semangat. Tapi percaya Bapak Ibu, tanpa itu pun kita bisa menstimulasi otak kita untuk lebih semangat. Dan ini cara yang permanen. Waktu frekuensi otak kita turun dari fokus menjadi santai, namanya frekuensi alfa, itu kita ada di antara tidur dan tidak. Terus alfa itu sudah terjadi tidur. Nah, theta itu yang dia masuk ke frekuensi subconscious, alam bawah sadar. Tidur, mimpi. Nah, pada frekuensi otak theta ini, otak mendifrag, istilah IT-nya ya, seperti komputer. Dia mulai atur, mulai memori dipasang lagi. Tadi yang melihat kotoran di pinggir jalan ini tidak asik, disingkirkan dari memori. Tapi tadi yang ucapan terima kasih dari bos itu bagus, karena di memori yang penting. Ada janji untuk acara ini tanggal 4, karena di memori yang penting. Itu diatur pada waktu tidur. Informasi yang penting di kompartemen, lemari yang penting, yang kurang penting di tengah. Nama teman sekolah waktu SMA itu ada di laci paling ujung sekali, karena jarang digunakan. Nah itu ditata waktu. Nah cara hackingnya, triknya adalah waktu kita ada di sini di alpha, yaitu pada waktu kita menjelang tidur malam hari dan pada saat kita tak kaget pagi, ya kaget ya, tapi belum bangun. Orang bilang nyawanya belum terkumpul ya, masih langsung pagi ya, kasih mati alarm, pada lampu, terus baring lagi. Nah itu frekuensi alfa. Nah, itu bisa dibayangkan. Pada frekuensi ini, malam hari menjelang tidur akan masuk ke ini yang subconscious ini. Coba pikirkan hal yang baik-baik saja. Kenapa di sini tidak bisa tidur? Karena waktu mau tidur, baca WA, lihat teman punya status, pikir besok apel pagi. Pajaran dia bilang kalau pagi minggu malam tuh saya sakit. Kenapa kakak? Ya karena saya pikir besok pagi aku tidur 9 soalnya kok. Jadi sepanjang malam mau tidur, otaknya berputar. Apa yang terjadi kalau kita khawatir berlebihan? Kalau kita dengar kabar emergency ya, kita bereaksi. Tadinya kalau mau ke Serui atau ke Biak tidak ada uang, tapi kalau ada duka di sana tiba-tiba ada uang. Dapat jalan saja ya, tiba-tiba dapat kreativitas. Makanya orang bilang, tunggu saja sampai kepepet, nanti akan dapat the power of kepepet. Ada saja jalannya. Atau kalau yang lebih ekstrim, kalau dikejar anjing ya, wah ibu-ibu di sini tidak bisa lari, tapi kalau anjing bisa aku. Iya loh. Atau kalau ada sesuatu bencana atau apapun, orang bisa lompat sampai naik pagar yang tinggi. Terus saya pikir, terserah lompat ini bagaimana? Nah apa yang bikin orang punya kekuatan luar biasa seperti pahlawan super? Karena adrenalin itu. Nah itu cara otak bisa produksi itu kalau kita stres. Tujuannya, kalau kita stres, kita bisa ambil tindakan emergensi.
Nah, yang bikin itu terjadi adalah adrenalin. Nah, setelah kita lolos dari masalahnya, kita perlu buang itu adrenalinnya. Biasa orang kalau selamat, kita bagaimana? Tuhan telah bersama kita. Terima kasih. Alhamdulillah. Itu cara dia mengeluarkan adrenalin dari tubuhnya. Harus dibuang karena dia berat. Bayangkan dia hanya sedikit diproduksi sepersekian detik, bikin tanda bisa lari, lompat badan. Itu kalau dia tinggal di dalam badan, dia bikin rusak pankreas, organ tubuh yang penting karena. Nah, sayangnya waktu stres dipikirkan di sini, waktu mau tidur, tubuh dibanjiri oleh adrenalin dan kortisol. Nah, maka waktu seseorang mau tidur, kita mau tidur, coba gunakan kesempatan itu untuk input hal-hal yang positif, hal-hal yang baik saja. Sehingga kalau kita positif, yang dibawa oleh otak untuk didefrag pada saat kita ada di frekuensi theta hanya hal-hal yang baik. Kita bangun pagi, jangan langsung lihat WA, jangan langsung aktivitas. Di masa frekuensi alpha ini, coba sugesti diri yang bilang, ini akan jadi hari yang baik. Teman-teman di kantor baik-baik sekali, sayang dong sambil. Usah bos itu, kabin itu, bapak ibu yang sangat terbaik semua. Mereka hargai saya sekali. Kasih masuk yang positif, supaya waktu kita sudah saatnya harus bangun untuk mandi, alam bawah sadar kita sudah terprogram ini hari yang baik. Tapi kalau kita bangun, aduh, hari Senin lagi, apel jauh, ketemu bos, kurang aja, sifat busuk, tangan orang punya gaji, tunjangan, curang, koruptor, segala macam. Akhirnya, waktu mau ke kantor, saya pikir ini sekali sudah, ini pasti hujan. Sampai kantor kita agak terlambat, kita selamat pagi, semua diam karena lagi sih mau kurang ajar, itu bicara saya yang tadi. Iya kan? Negatif semuanya, kenapa? Karena kita yang bikin seperti itu. Jadi triknya adalah sebelum tidur dan waktu bangun pagi, coba sendiri untuk bisa lebih semangat hari itu. Fun fact yang terakhir, bahwa otak kita ini Bapak Ibu tidak bisa membedakan mana fakta, mana imajinasi. Jadi waktu Bapak Ibu punya SMS banking bunyi, tunjangan masuk, perasaan senang ya. Biar teman bikin muka bagaimana, kita usaha di perjalanan ada macet, kita positif saja karena kita salah tunjangan masuk kok. Padahal tunjangan juga hanya numpang lewat. Dan zaman dulu kan yang penting di bendahara tanda tangan uang. Sekarang masuk uangnya pun kita tidak pegang, kita tidak lihat, hanya di aplikasi cuma angka di nomor saja. Tapi kita senang ya, padahal barangnya tidak ada. Sedikit lagi sudah transfer ini ke sana. Kemudian kita bisa tahu kalau sebelum masuk ya. Tiba-tiba sudah habis. Jadi barangnya tidak ada, tapi kok hati bisa senang? Karena otak tidak tahu itu benar atau tidak, Bapak Ibu. Jadi berarti kalau tunjangan tidak masuk pun, kalau Bapak Ibu bayangkan, aduh sampai tunjangan masuk, bahagianya akan sama. Coba saja. Dan waktu kita membayangkan, wah saya sudah dapat ya, tunjangan kah atau apapun, itu sebenarnya penglaris. Karena kemudian tanpa sadar, kita sudah, ada orang transfer uang, atau ada orang mau beli produk yang kita sampingan. Ada rezeki dari mana saja. Orang bilang mesako, semesta mendukung. Kenapa semesta mendukung? Karena kita membuka diri untuk rezeki itu, karena kita membiarkan otak kita yang positif saja. Ingat, pikiran negatif, bikin malas, bikin sakit, bikin orang umur pendek. Tapi rasa senang, bahagia, itu mekanisme alami pencipta rancang untuk kita senang. Dan rasa senang itu bikin kita sehat, bikin kita semangat, dan terakhir dia pancing berkat, barokah, rezeki untuk datang. Itu akan bikin pekerjaan itu lebih menarik buat kita, bahkan merasa pekerjaan yang mewah. Itu cara kita bisa punya etos kerja yang bikin kita semangat. Terima kasih banyak atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Selamat siang.